ada sebuah kisah yang menuduh Anda sebagai pembunuh. Ah, itu fitnah. Dari mana saya bisa percaya kalau nyanyian Bu Gandring? Ladies and gentlemen. Salam jumpa bersama Johnny SKL di sini dan masih di program kita Intercom, interogasi komedi masa lampau, sebuah tayangan interogasi yang belum pernah ada di YouTube manapun, dan kali ini menguak apa yang terjadi di masa lalu dengan mengundang tokoh-tokoh yang sangat populer, namun bukan tokoh masa kini, tapi tokoh masa lampau. Dan untuk kali ini saya tertarik untuk menguak sebuah konspirasi perselingkuhan dan konspirasi pembunuhan di masa lalu yang melibatkan seorang penguasa. Dan cerita ini sangat melegenda, tapi saya penasaran sebenarnya seperti apa kisah sebenarnya. Untuk itu saya akan langsung mengundang tokoh dari masa lalu itu. Ini dia, Ken Arok. Selamat datang di studio Intercom, saudara Ken Arok. Kenapa? Capek? Kenapa saya haha? Kenapa? Iseng saja. Di sana ini siapa? Oh, perkenalkan, nama saya Johnny dan saya selaku interrogator di acara ini, dan kita akan bertanya-tanya soal apa yang terjadi di Tumapel pada masa Anda. Johnny interrogator. Ya, nama saya Johnny. Itu namanya populer di masa kini. Johnny. Johnny. Nama Anda itu sebenarnya modern. Ken, modern itu. Oh ya, Modern. apa itu modern? Modern itu kekinian. Jadi, Apa itu kekinian? kekinian itu adalah sangat sering diucapkan orang di masa kini. Ini masa depan. Ini sekitar berapa ribu tahun di depan masa Anda. Oh, sering disebut artinya tuh kembang lambe. Kembang lambe. Lambe dikasih. Ya, itu ya. Istilah Anda adalah kembang lambe. Di sana tahu saya siapa? Saya tahu Anda Ken Arok. Saya Raja Singasari. Ken Arok atau dikenal dengan Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabumi. Aku putra dari Ken Endok. Oke. Ayahku namanya Bangu Samparan. Oh, iya. Luar biasa sekali. Atas izin siapa di sana mengundang saya? Raja. Ya, Saya ini raja. Saya raja. Anda raja. Raja itu saya. Raja itu Anda. Saya raja. Raja itu saya. Iya, tahu. Ya, nggak usah diulang-ulang. Ya. Jadi Anda raja. Ya. Saya undang kemari hanya untuk bertanya-tanya pada Pak Raja. Begini, bisa nak Boni? Johnny. 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 Iya. Johnny. Nijo. Iya, lama-lama dan saya. Oke, iya. Saya panggil Paduka Raja Ken Arok. Ken Arok. Oke. Tadi sudah diceritakan sepintas sih, Anda putra dari siapa dan Anda penguasa di mana begitu ya? Raja Singosari. Raja Singosari. Sang Raja Bathara Sang Amurwabumi. Oh, sih. Panjang ya? Panjang. Oke. Panjang artinya. Ngerti artinya itu, ada artinya nggak? Ada. Artinya apa? Untuk menjelaskan arti nama saya itu harus puasa dulu 40 hari 40 malam. Waduh, kelamaan, nggak cukup durasinya. Anggap aja itu gitu ya. Saya akan kembali ke masa di Tumapel. Saya tahu. Oh, Saya tahu Anda mau bertanya apa, saya tahu. wah, ini menarik. Saya mau tanya. Anda mau menanyakan apakah menu makan saya siang hari ini atau kalau malam? Itu. Nanti kita makan masakan Padang. Oh, apa itu masakan Padang? Anda nggak tahu kan di masa Anda? Kalau di zaman Raja-Raja Singosari itu kambing guling. Kambing guling. Kalau tidak ada kambing guling, gulingkan kambingnya dimakan mentah-mentah. Oh gitu. Ya. Kalau di masa kini itu ada kambingnya, ada juga gulingnya. Dan beda. Yang guling nggak bisa dimakan, kalau kambing bisa. Di zaman kami, kambing itu adalah menu makanan para bangsawan. Oh, Raja-Raja Singosari. Saya Sang Raja Amurwabumi. Raja Singosari. Raja Singosari. Anda memerintah berapa lama di Singosari? Dari tahun 1222 sampai tahun 1227. Oh, lama ya? Berapa tahun itu? Hitung berapa tahun itu? Itu tadi. Hitung. Itu tadi. Saya rajanya. Iya. Raja Singosari
Anda menang pemilu berarti ya? Oh, apa itu pemilu? Anda jadi raja dipilih Saya rakyat, kan? dinubatkan atas petunjuk para dewa. Oh, zaman dulu itu begitu ya? Iya. Jadi dewanya... Jadi yang bisa menjadi raja itu adalah manusia terpilih. Oh, Terenggu semua orang mesin madu. apa itu artinya? Ah, sudahlah. Sama-sama kamu dulu. Ya. Nah, sebelum Anda menjadi raja, pada waktu di Tumapel, ada sebuah kisah yang menuduh Anda sebagai pembunuh. Ah, itu fitnah. Fitnah, itu fitnah. 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 Ini yang mau kita kulik sekarang. Mau kita bahas sekarang. Karena itu kan fitnah gitu. Masa seorang raja difitnah? Kan? Ya, Kan tidak benar. Tidak boleh. Dan fitnah itu ditulis secara turun-temurun sampai dengan abad ini. Makanya tugas saya adalah meluruskan. Biar seorang raja nggak difitnah. Benar kan? Apa yang tertulis di sana? Yang tertulis adalah Anda yang membunuh Tunggul Ametu. Jangan ikut-ikut. Yang boleh begitu hanya raja. Oh ya. Di sini saya raja. Anda tidak boleh ikut-ikut raja. Yang tertulis tadi apa? Sekali lagi. Anda terlibat dalam skandal pembunuhan Tunggul Ametu. Mau minum? Enggak. Oh, okay. Tidak benar. Karena pada saat itu para petinggi di Aku Tumapel langsung menangkap Kebu Ijo. Dia adalah pelaku pembunuh sebenarnya. Kebu Ijo. Siapa itu? Dia salah satu prajurit di Aku Tumapel. Dia telah membunuh dengan keris miliknya yang bernama Kiai Empu Gandring. Saya raja di sini. Dan tidak benar kalau ada tulisan atau tuduhan mengatakan bahwa saya yang membunuh. Tuduhan betul. Jadi Anda melemparkan tuduhannya ke Kebu Ijo? Tidak, saya melemparkan. Itu fakta. Semua para pejabat tinggi di Aku Tumapel termasuk Kiai Diri satu menyaksikan bahwa keris milik Kebu Ijo itulah yang menancap di lambung diri Tunggul Ametu. Itu artinya Kebu Ijo lah yang membunuh Tunggul Ametu. Bukan Ken Arok. Bukan Ken Arok. Tapi Ken Arok bukan. Tapi bukankah yang ngambil keris itu adalah Anda, Ken? Tidak pernah saya mengambil keris. Yang mengambil keris ke Empu Gandring siapa? Tidak. Keris itu milik Kebu Ijo. Semua orang Aku Tumapel tahu bahwa Kebu Ijo, keris itu adalah milik Kebu Ijo, dan keris itu yang didapatkan untuk membunuh Tunggul Ametu. Saya rajanya. Iya, rajanya. Ya, saya Ken Arok. Ken Aroknya saya. Yang membunuh Kebu Ijo. Kebu Ijo yang membunuh. Mati Tunggul Ametu. Mati. Jadi Anda tetap memungkiri bahwa Anda yang mengambil keris itu dari Empu Gandring? Bukan. Jadi Kebu Ijo ya datang ke Kebu Ijo. Semua saya bilang tadi semua tahu keris itu milik Kebu Ijo. Itu namanya Kiai Empu Gandring. Karena yang membuat konon katanya Empu Gandring. Iya, konon katanya. Apa benar yang membuat Empu Gandring keris itu? Konon katanya begitu. Konon katanya. Jadi Anda memungkiri bahwa Anda yang mengambil keris itu? Ya, memang kenyataan bukan saya. Karena keris itu milik Kebu Ijo. Itulah. Sehingga semua orang tahu bahwa yang membunuh Tunggul Ametu adalah Kebu Ijo. Kebu Ijo adalah yang membunuh. Saya rajanya. Anda raja. Rajanya saya. Saya Ken Arok. Ken Aroknya saya. Podcast ini diputar-putar. Iya. Diputar-putar podcast ini. Oh. Tapi kalau saya bisa menghadirkan seseorang yang mengaku bahwa Anda yang mengambil keris itu dari Empu Gandring, bagaimana? Di sana boleh, jangankan mengatakan satu orang, mau 1000 orang pun silakan. Tapi pasti mereka akan mengatakan sama seperti yang saya katakan, bahwa pembunuh Tunggul Ametu adalah Kebu Ijo. Kebu Ijo adalah pembunuhnya. Ya. Saya rajanya. Rajanya saya. Ken Arok. Arok Ken. Ya, ini jauh-jauh. Kalau saya menghadirkan seseorang yang mengaku katanya melihat Anda mengambil keris dari tangan Empu Gandring, yang artinya bahwa Anda punya alibi untuk melakukan pembunuhan yang sebenarnya dari Tunggul Ametu. Sebentar. Anda masih ngotot mensaksi untuk meyakinkan bahwa saya pelaku pembunuhan itu. Saya sedang menggali sebenarnya apa yang terjadi pada masa itu. Mana mungkin
Mungkin mana? Mana mungkin. Karena semua orang tahu bahwa keris itu milik Kebu Ijo. Ijo Kebu. Ijo Kebu. Dan saya rajanya. Karena rajanya saya. Saya Ken Arok. Ken Aroknya saya. Kalau gitu, ya. Saya akan undang beliaunya saya undang. Ya, silakan. Hakim. Saudara Ken Arok. Mana? Tadi di sana bilang mau menghadirkan seseorang mana? Sabdo Pandito Ratu kalau kata Raja. Kalau Anda mengatakan menghadirkan sosok sebagai saksi mana? Mana? Ini lo ngorok. Coba bangunkan. Bro. Adik-adik. Ya. Jadi tadi waktu saya impor dia lagi tidur. Kenapa orang tidur Anda bawa-bawa ke tempat ini? Jadi yang saya sebentar. Bro. Bangun. Selamat datang di studio Introgasi. Jangan kaget gitu. Selamat datang. Kenalkan nama saya Johnny dan ini adalah Ken Arok. Ulun. Saya di mana? Mungkin bisa perkenalan. Anda sedang ada di masa kini. Anda berada di sebuah masa di mana tidak ada lagi kerajaan dan Anda yang itu Kulon nuwun. Iya, saya Rajanya saya. Saya Ken Arok. Ken Aroknya saya. Iya. Jadi kenapa orang itu bisa bawa ke sini? Sendiko dulu sama raja. Siapa dia? Sendiko dulu sama. Kesana Ondakil. Oh tidur gantian. Dipikir Wasman kali. Nah, ini beliau adalah putra dari Mpu Gandri. Oh ya. Dan saya mau nanya, apa benar Anda putra Mpu Gandri? Betul. Karena menurut teknologi GPS saya mengambil orang yang tepat. Anda adalah putra dari Mpu Gandri. Dan saya sedang bersama Ken Arok. Kita lagi membahas soal keris Mpu Gandri. Berarti beliau mengatakan bahwa yang mengambil keris pada waktu itu di jam itu adalah Kebu Ijo, bukan beliau. Berarti apa? Boleh saya melihat secara detail? Dari kostum hampir mirip. Kualitas umur jauh lebih daripada saya. Apa ini yang saya cari dari dulu? Ini makin menarik ya. Berarti selama ini Anda mencari sosok yang membunuh ayah Anda. Saya sudah mengembara kemanapun. Dari kasur ke kasur saya sudah tidur. Tapi tidak ada yang membangunkan. Siapa kamu? Ditepungaken. Perkenalkan, nama saya Joko. Joko siapa? Joko, panjangannya Joko. Begini. Joko. Iya, Joko ya. Lengkapnya Joko siapa? Joko siapa? Jokondo-kondo. Oh, iya. Bagaimana kamu mau mengaku menjadi saksi atas peristiwa sudah ribuan tahun, sedang namamu sendiri aja lupa. Saya sampai muter-muter itu sampai saya seperti lupa ingatan. Kebanyakan tidur. Lalu apa hubungannya Kisanak mengundang Joko ini? Jadi begini. Dengan tuduhan Kisanak terhadap saya. Prabu Ken Arok tadi memungkiri bahwa Anda yang mengambil keris Mpu Gandring. Saya mau menghadirkan sosok Mpu Gandring kemari, tidak memungkinkan. Pasti dia juga sependapat dengan saya. Katakan. Beliau adalah saksi mata. Berarti ini yang saya cari dari dulu. Sebentar. Kalau masalah mau mencari aku, banyak orang yang mencari aku. Apakah ini yang dinamakan Ken Arok? Betul. Ini Ken Sri Arok. Rajasa Batara Sang Amora Bumi.
alias Kanoro Yaku. Bagaimanapun saya tetap harus hormat karena ini adalah junjungan saya. Ya, kan sana tahu kan. Begitu besar namanya Kanoro, rajanya saya. Saya rajanya. Ya, hei, terusin omongannya. Coba katakan apa yang Terus. Sekitar pada saat umur saya 14 tahun. Nah. Ngomong dulu. Berarti bapak ini Bapak ini. yang mengambil keris dari ayah saya. Sebentar. Segala omongan itu harus ada minim adalah classified bukti A1. Kalau di masyarakat saya ya, harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Anda kenalin beliau. Umur saya masuk waktu itu kurang lebih sekitar umur 14 tahun. Jadi saya sudah bisa menerka bahwa beliau inilah yang mengambil keris oleh di ayah saya. Oh, jadi beliau ini datang ke rumah, Yes. ambil keris, Yes. bayar. Iya. Beliau yang pesen juga. Katanya ke Bu Ijo. Boleh. Orang boleh mengatakan apa saja. Tetapi satu hal yang paling saya percaya adalah bahwa seperti apa saya katakan, yang membunuh Ametung adalah Wiju. Sekarang saya balik bertanya pada Kisyana. Dari mana saya bisa percaya kalau nyanyian Bu Gandring? Dan mustahil Bu Gandring punya anak. Karena sepanjang yang aku tahu Bu Gandring ada laki-laki. Sejak kapan laki-laki bisa punya anak? Jadi sebentar. Anda punya ibu kan? Punya. Apa benar ayah Anda adalah pembuat keris? Betul. Ayah saya adalah empu ternama. Bernama Empu Gandring. Nah itu. Orang boleh mengaku menjadi anaknya Bu Gandring. Empu ini, empu itu. Tapi saya tidak percaya. Mana buktinya? Dari mana Kisana bisa meyakinkan saya kalau anaknya Bu Gandring? Dari mana Kisana bisa membuktikan kalau dia anaknya Bu Gandring? Dari mana? Tapi ini memang yang membunuh ayah saya. Tapi enggak. Iya. Anda anaknya Bu Gandring? Betul. Dan saya ingat sekali kumisnya pada saat itu. Nah, kumisnya yakin kok dia. Iya, tapi dari mana saudara bisa meyakinkan saya anak Bu Gandring? Dari mana? Dari mana saudara bisa meyakinkan saya anak Bu Gandring? Saya rajanya. Iya. Nah, itu saya. Tapi dia pembunuh ayah saya. Dari mana? Dari mana? Dan kamu jangan mengaku nama Bu Gandring. Saya anaknya. Bu Gandring udah saya bunuh. Saya anak dan saya melihat pada saat waktu itu. Dari mana saudara? Umur 14 tahun saya melihat bapak ini mengambil keris dari ayah saya. Yakin saya anaknya Bu Gandring? Kamu anaknya Bu Gandring? Betul. Enggak mungkin Bu Gandring. Dan kamu adalah pembunuh. Ini yang saya cari dari dulu. Kamu tidak, kamu pembunuh.